Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Nia Srianti Namakule selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja untuk pemateri pertama, Saudari Anissa Wijaya, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan pengertian dari HAM. HAM atau hak asasi manusia merupakan sebuah aspek normatif serta hukum yang menyebutkan jika manusia mempunyai hak yang melekat pada tubuhnya, sebab dia merupakan manusia. HAM berlaku dimanapun, untuk siapapun, serta kapanpun. Oleh karena itu, HAM mempunyai sifat yang menyeluruh. Pada dasarnya, HAM tidak bisa dicabut, dibagi-bagi, saling bergantung, dan saling berkaitan. Menurut konsepnya, HAM bisa dilandasi oleh keyakinan jika hak itu dianugerahkan sendiri oleh Tuhan serta alam semesta. Di sisi lain, setiap orang yang menolak pemakaian aspek alami berkeyakinan jika HAM termasuk pengimplementasian sejumlah nilai yang telah dilakukan kesepakatan oleh publik. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Saudari Kamila Baharudin, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Semua prinsip dalam hak asasi manusia sama pentingnya. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. Jika salah satu dari bagian hak asasi manusia tidak terpenuhi secara otomatis, hak asasi manusia itu sendiri belum terpenuhi. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai contoh, seseorang berhak untuk memilih. Pada saat yang sama, dia berhak untuk mendapatkan sandang, papan, dan pangan. Dalam beragama dan berkeyakinan, seorang berhak untuk memeluk satu agama dan keyakinan. Tetapi di sisi lain juga, mereka berhak untuk menjalankan keyakinannya. Tidak bisa satu dipenuhi dan satu lainnya tidak terpenuhi. Hak ekonomi, hak politik, hak sosial, semuanya harus bisa dipenuhi dan tidak bisa salah satu saja yang terpenuhi. Tak boleh satu hak diberikan namun hak lainnya dicabut, apalagi dihilangkan. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Saudara Sony Anderson Ipapoto, saya persilahkan. Di sini kelompok kami menjabarkan prinsip HAM yang tidak dapat terbagi dilihat dari aspek penyampaian pendapat yang diambil dari peristiwa Trisakti 12 Mei 1958 di mana terjadi penembakan dari aparat ke arah mahasiswa dan memakan korban sebanyak 4 orang. Mahasiswa dan kasus tersebut belum tahu siapa di balik dalamnya. Terhadap terjadi kasus tragedi yang memakan korban 4 orang. Untuk pemateri selanjutnya, Saudari Joy Tetelepta, saya persilahkan. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas
Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggide Widowati, dalam karyanya berjudul Selanjutnya Ekonomi Indonesia Mulai Goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia atau juga disebut krisis moneter sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termaksud mahasiswa Universitas Trisakti. Untuk pemateri selanjutnya, Saudara Zidni Ilham Warnangan, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa-peristiwa hak asasi manusia yang sesuai dengan hak itu tidak dapat dibagi-bagi. Salah satu peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia di mana ketika masyarakat menyampaikan pendapat itu selalu dibatasi oleh pemerintah. Dan itu merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia di mana hak itu tidak dapat dibagi-bagi. Dan salah satu peristiwa itu pernah terjadi di Indonesia di mana ketika mahasiswa Universitas Patimura menyampaikan aspirasi dan di mana terdapat represivitas dari para aparat ingin membubarkan atau membatasi daripada pemikir-pemikir daripada aktivis-aktivis yang ada di kampus Universitas Patimura. Dan selain itu juga para mahasiswa ini bukan cuma dibatasi, malahan juga dilempar atau ditembak dengan gas air mata, lalu dipukul dan mengalami pembatasan dari pihak aparat. Dan ini saya merasa bahwa tindakan ini adalah tindakan yang membatasi daripada pola pikir atau cara berpendapat daripada generasi-generasi baru yang harus diperhatikan daripada pemerintah. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Saudari Mary Rahbau, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa genosida. Salah satu kejahatan perang yang pernah melanda negara Myanmar pada tahun 2016 sampai dengan 2017 yang dimana terjadi pembantaian besar-besaran terhadap kaum muslim yang dilakukan oleh pemerintah negara Myanmar dan merupakan salah satu pelanggaran HAM yang masuk ke dalam hukum dunia atau sampai ke tingkat PBB. Ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah awal mula konflik Rohingya. Konflik yang terjadi di Myanmar melibatkan dua etnis, yakni etnis Rohingya sebagai minoritas dan etnis Rakhine sebagai mayoritas. Konflik ini bisa dibilang tak bisa dipisahkan dari faktor sejarah. Kata Rohingya sendiri berasal dari Rohan yang merupakan nama alam dari negara bagian Araka. Sementara Araka dulunya merupakan sebuah negara independen yang pernah dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Buddha, dan Muslim. Pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Araka pada tahun 1203 sebelum Masehi. Dan pada akhir 1940 Masehi, Araka resmi menjadi sebuah negara muslim yang ditandai dengan perjanjian Yan Dabo yang menyebabkan Burma, Araka, dan Tanah Serim dimasukkan ke wilayah British India. Selama 350 tahun kerajaan muslim berdiri di Araka dan umat Islam hidup dengan tenang. Namun pada 24 September 1974 Masehi, Raja Bunda Pawa dari Burma menginvasi Araka dan menguasai. Pada 1824 sampai 1826 Perang Aglon Burma pertama kali pecah. Perang ini berakhir pada 24 Februari 1446. Pada tahun 1935 diputuskan bahwa Burma terpisah dari British India, tepatnya mulai tanggal 1 April
1937 melalui keputusan ini pula digabungkanlah Arakan menjadi bagian British Burma. Hal ini bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India. Hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma yang merdeka pada tahun 1948. Tak seperti etnis lainnya yang setidaknya diakui kewarganegaranya oleh. Untuk pemateri yang terakhir, Saudari Hawa Kilwarani, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa sesungguhnya hak asasi manusia adalah merupakan anugerah Tuhan yang wajib dilindungi dan dijunjungi tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi karena hak adalah milik setiap manusia dan hak tersebut dibatasi oleh hak orang lain.